Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini nikmat dari Allah Jalla wa Ala kembali melanjutkan kajian kita membaca bidang dari ilmu agama, yaitu bidang manhaj, dan kita mulai dari buku yang paling dasar. Kita memilih kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, jalan golongan orang-orang yang selamat, karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, salah seorang dosen di Darul Hadits Al-Khairiyah di Mekah Al-Mukarramah. Sekarang kata penulis, beliau membawakan tema pada halaman 14, Alamatu Al-Firqatin Najiyah. Alamatu Al-Firqati An-Najiyah, tanda golongan yang selamat. Tanda golongan yang selamat. Telah kita jelaskan beberapa pembahasan dari beliau. Sudah 3 tema yang kita lewati. Yang pertama tentang Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Jadi golongan yang selamat itu cuma satu golongan. Jadi kebenaran itu cuma satu golongan. Tidak ada golongan ini, golongan itu. Dia hanya satu golongan. Yang kedua, tema Minhaju Al-Firqatin Najiyah, jalan Al-Firqatun Najiyah. Ya, jalan Al-Firqah An-Najiyah. Mereka punya jalan yang disepakati, ya, seperti komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Ya, mereka tidak fanatik, ya, mereka tidak fanatik kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian mereka perhatian dengan tauhid, ya, prioritas utama mereka adalah tauhid. Ya, kemudian mereka adalah yang disebutkan dalam hadits, senantiasa ada sekelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nampak di atas kebenaran. Kemudian juga di antara jalan Al-Firqatun Najiyah, mereka tidak fanatik dengan ulama. Mereka memuliakan ulama. Mereka memuliakan ulama seperti para imam 4 madhab dan para ulama yang lain. Mereka memuliakan ulama, namun mereka tidak fanatik kepada ulama. Mereka tidak fanatik kepada ulama, tapi perkataan mereka dibawa kepada Al-Quran dan Hadits. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Hadits, dengan pemahaman yang benar, maka mereka terima. Juga di antara jalan mereka adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar tentunya dengan uslub atau dengan hikmah, ya, dengan cara yang hikmah. Ya. Tapi sekarang kita masuk pada Alamatu Al-Firqatin Najiyah, tanda golongan yang selamat. Ya, tanda golongan yang selamat. Nah, ini penting, ya, tentunya setelah kita jelaskan Al-Firqatun Najiyah dan Minhaju Al-Firqatin Najiyah, ya, kita berharap untuk tergolong dari golongan tersebut, karena tidak ada yang selamat kecuali siapa yang berada di atas golongan itu, di atas jalan itu. Maka apa tanda-tanda mereka?
apa tanda-tanda mereka. Ya, tanda yang pertama disebutkan mereka adalah minoritas. Ya, jumlah mereka adalah minoritas. Ya, dibandingkan yang menyelisihinya. Ya, jadi yang di atas tauhid tentunya sangat sedikit dibandingkan yang di atas kesyirikan. Yang di atas sunnah tentunya sangat sedikit dibandingkan yang di atas bid'ah. Ya, di atas ilmu tentunya lebih sedikit dibandingkan di atas kejahilan. Maka itu diantara tanda golongan yang selamat. Jadi jangan merasa risih atau merasa aneh ya dengan kita sebagai minoritas, ya sebagai minoritas, karena demikian yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam hadis, tuba lil ghuraba, tuba lil ghuraba, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan asing dan kembali menjadi asing sebagaimana munculnya, maka berilah kabar gembira bagi orang yang asing. Jadi di antara tanda golongan yang selamat adalah mereka asing. Mereka asing, mereka minoritas karena menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, ya, beragama di atas ilmu, ya, sehingga mereka asing di tengah masyarakat kaum muslimin. Ya. Yang kedua, mereka diberikan gelar-gelar yang tidak bagus. Itu di antara tanda golongan yang selamat, yaitu diberikan gelar-gelar yang tidak bagus. Ya, diberi gelar Wahabi, ya, disifati dengan sifat yang tidak bagus. Ya, kalau misalnya bercadar dibilangi ninja, kalau cingkrang dibilangi kebanjiran, kalau terlalu taat dibilangi mau masuk surga sendiri, ya kan? Atau baru hijrah dibilangi alim, ya macam-macam lah, artinya ya ejekan kepada mereka, tapi mereka santai. Ini diantara tanda dari al-firqah an-najiyah. Jadi antara tanda al-firqatu an-najiyah. Kemudian yang ketiga, dari hal yang paling mencolok, tanda yang paling gamblang tentang al-firqatu an-najiyah adalah yang mereka disebut dengan salafiyun. Ya, salafiyun. Ya, salafi. Ya, disebut dengan salafi, yaitu nisbat kepada salaf. Ya, nisbat kepada salaf, yaitu para ulama as-salaf, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu salafiyun, orang-orang yang bernisbat kepada as-salaf. Yaitu as-salaf artinya pendahulu. As-salaf artinya pendahulu. Yaitu pendahulu kita yang paling pertama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tapi ini tanda-tanda al-firqatun najiyah. Ya, mereka minoritas, ya mereka diberikan gelar-gelar dan sifat-sifat yang tidak bagus, ya, dan mereka adalah salafiyun. Ya, mereka adalah salafiyun. Ingat, salafi ini bukan nama organisasi, ya, bukan nama golongan, dan juga menjadi seorang salafi itu bukan pengakuan. Ya, bukan pengakuan, tapi dia berada di atas manhaj as-salaf. Dia berada di atas manhaj as-salaf. Dan sekarang kita sedang berusaha menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj. Ya. Ya, jadi as-salaf itu adalah para pendahulu kita, as-salaf. Jadi salaf artinya terdahulu, ya, terdahulu, dan para pendahulu kita dalam agama yang paling pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tapi pembahasan baru beliau jelaskan di sini, man hiya at-taifatul mansurah. Siapa at-taifatul mansurah? Siapa yang dinamakan dengan at-taifah al-mansurah, golongan yang selamat. Ya, maksudnya golongan yang selamat, siapakah mereka? Ya, siapakah mereka? Di sini mulai menjelaskan tentang orang-orang, ya. Ya, siapa mereka yang tergolong golongan yang selamat? Ya, yang pertama, beliau sebutkan hadits riwayat Muslim, ya, yang menjelaskan tentang siapa golongan yang selamat.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran. Jadi ini siapa mereka? Yaitu orang-orang yang senantiasa nampak di atas kebenaran. Menampakkan tauhid, menampakkan sunnah, menampakkan ilmu, ya, menghidupkan tauhid pada dirinya, pada keluarganya, ya, menghidupkan sunnah, ya, meninggalkan kesyirikan dan bid'ah, ya, meninggalkan kejahilan. Ini akan senantiasa ada sekelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Ya, ini mereka. Jadi kalau mau lihat siapa mereka, siapa itu as-salafiyun, siapa itu at-taifatul mansurah, jangan lihat jubahnya, jangan lihat cadarnya, jangan lihat dia keturunan Nabi atau bukan, ya, jangan lihat dia dari Madinah atau dari Mesir, dari Yaman, bukan. Tapi at-taifatul mansurah, golongan yang selamat, dilihat dari sebagaimana disebutkan dalam hadits ini, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran. Dia menampakkan tauhid, dia menampakkan sunnah, dia menampakkan ilmu, ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tergolong dalam at-taifatul mansurah, golongan yang selamat, ya, disebutkan dalam hadits yang mirip dengan hadits yang disebutkan tadi, hadits riwayat Ahmad, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum, wa la tazalu ta'ifatu min ummati mansurun, la yadurruhum man khadhalahum hatta taqum as-saah." Ini hadits semakin menjelaskan apa yang pertama, ya. Semakin menjelaskan yang pertama, kalau telah rusak penduduk Syam, maka tidak ada kebaikan pada kalian, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mansurun, senantiasa tertolong, tidak akan membahayakan mereka, orang yang menghinakan mereka sampai tegaknya hari kiamat, ya, sampai tegaknya hari kiamat. Ini menjelaskan hadits sebelumnya, itu hatta ya'ti amrullah, sampai datang urusan Allah, maksudnya sampai datang hari kiamat. Yang ketiga, baik, bisa kita masukkan ini yang kedua dari at-taifatul mansurah. Jadi yang pertama, at-taifatul mansurah adalah orang-orang yang nampak di atas kebenaran. Dia nampak di atas tauhid, nampak di atas sunnah, ya, nampak di atas manhaj yang lurus, ya, nampak di atas ilmu, ya, itu taifatul mansurah. Yang kedua, Al-Imam Ibn Mubarak, beliau menjelaskan tentang at-taifatul mansurah, hum indi ashabul hadith. Bagi saya, at-taifatul mansurah, golongan yang selamat, adalah pengikut hadith, ya, pengikut hadith. Demikian pula perkataan Imam Al-Bukhari dan juga Ali bin Madini yang mengatakan hum ashabul hadith. Yang dimaksud dengan taifatul mansurah, golongan yang selamat, adalah pengikut hadith, pengikut hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini nampak, ya, bahwa golongan yang selamat, orang-orang yang selamat, yaitu yang mengikuti Al-Quran dan hadith, ya, mengikuti Al-Quran dan hadith sesuai dengan pemahaman yang benar. Imam Ahmad berkata, "Illam takun hadhihi ta'ifatu al-mansuratu ashabal hadith fala adri man hum." Kalau bukan, atau golongan yang selamat ini, kalau bukan ashabul hadith, bukan pengikut hadith, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Saya tidak tahu lagi siapa mereka. Jadi di sini beliau membawakan perkataan para ulama yang menjelaskan siapakah golongan yang selamat, yaitu orang-orang yang mengikuti hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan pemahaman yang benar. Kemudian beliau membawakan, ya, masih membawakan perkataan tentang
para pengikut hadits. Kata beliau, inna ahlal hadithi hum bihukmi ikhtisasihim fi dirasati sunnah wa ma yata'allaqu biha a'lamun nasi qatibatan bi sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa akhlaqihi wa ghazawatihi wa ma yattasilu biha. Sesungguhnya pengikut hadits, yaitu ahli hadits, berkaitan dengan spesialis mereka dalam mempelajari hadits, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah orang yang paling berilmu tentang hal ini. Orang yang paling paham tentang sunnah Nabi, tentang petunjuk Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang peperangan-peperangan Nabi, tentang apa yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ahli hadits, pengikut hadits, mereka lah yang paling mengerti akan hal tersebut. Ya. Kemudian beliau bawakan perkataan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berbicara dan beliau menunjukkan perkataannya kepada Imam Ahmad. Kata beliau, antum a'lamu bil hadithi minni. Engkau wahai Imam Ahmad lebih berilmu dalam bidang hadits daripada saya. Maka Imam Syafi'i berpesan, kalau datang kepada kalian hadits yang sahih, ya, kalau datang kepada kalian hadits yang sahih, ajarkanlah kepada saya. Coba perhatikan ya, sekelas Imam Syafi'i berpesan kepada Imam Ahmad, muridnya ya, berpesan kepada Imam Ahmad. Jadi kata Imam Syafi'i, antum lebih paham ya, engkau lebih paham tentang hadits daripada saya. Ya, demikian hendaknya sebagai seorang yang berilmu, maka hendaknya dia tawadhu, artinya dia mengakui akan keterbatasan, ya, akan miskin ilmu dan sebagainya, sebagaimana nampak dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, engkau lebih mengerti tentang hadits daripada saya. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau datang hadits yang sahih, ya, tolong ajarkan kepada saya supaya saya berjalan di atasnya, supaya saya berjalan di atas hadits yang sahih. Ya, sawa'un kana hijaziyan, baik itu hadits datang dari orang Hijaz, am Kufiyan, am Basriyan, dari orang Kufa, dari orang Basrah. Ya, jadi sini para ulama kita, mereka tidak fanatik, mereka tidak mengajak kepada dirinya, ya, tidak mengajak kepada dirinya, tapi justru orang-orang belakangan yang fanatik dengan Imam Syafi'i, fanatik dengan Imam Ahmad, atau fanatik dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan para ulama yang lainnya. Sementara para imam imam 4 khususnya, mereka saling berpesan, kalau haditsnya sahih, maka itulah mazhabku, tinggalkan mazhab saya, ambil hadits yang sahih. Taib. Kemudian beliau bawakan perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syarfu Ashabil Hadits. Ya, Syarfu Ashabi Al-Hadits. Walau anna sahib ar-ra'i syughila bima yanfa'uhu min al-ulum wa talaba sunana Rasul Rabbil Alamin lawajada ma yughnihi an siwah. Lianna al-haditha yashtamilu ala ma'rifati usuli tauhid wa bayani ma jaa min wujuhil wa'di wal wa'id. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, seandainya ashabur ra'i itu orang-orang filsafat, ya, orang-orang filsafat, aklaniyun, ya, orang-orang yang belajar ilmu kalam, ilmu mantik, orang-orang yang mendahulukan akal daripada wahyu. Ya, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, seandainya pengikut akal mereka disibukkan dengan apa yang bermanfaat, yaitu dari ilmu, disibukkan dengan ilmu, yaitu Al-Quran dan hadits, dan mereka mempelajari sunnah Rasul
ya sunnah Rasul Rabbil Alamin, maka mereka akan mendapatkan apa yang mencukupi mereka. Maksudnya mereka akan ketemukan ilmu yang membuat mereka tidak perlu kepada akal. Maksudnya nggak perlu kepada ilmu filsafat, nggak perlu kepada ilmu kalam. Mereka dengan mempelajari ilmu ini, Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat, maka membuat mereka merasa cukup. Tidak perlu lagi ilmu kalam, ilmu filsafat dan semisalnya. Ya, apa alasannya? Kata beliau, li'anna al-hadits yashtamilu ala ma'rifati usul tauhid. Karena hadits itu mencakup semua usul tauhid. Ya, pokok-pokok tauhid dan menjelaskan ya sisi-sisi agama seperti janji dan ancaman, ya, seperti janji dan ancaman, menjelaskan tentang sifat Rabbul Alamin, berisi tentang berita-berita surga dan neraka dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, dan juga bagaimana ancaman yang disediakan bagi orang-orang yang berdosa, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya di langit dan bumi. Ya, juga ada berita-berita, kisah-kisah para nabi, orang-orang zuhud, para wali. Ya, ada nasihat-nasihat yang menyentuh, ada ucapan-ucapan ahli fikih. Di situ ada kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat-mukjizatnya. Ya, di situ ada tafsir Al-Qur'an. Ya, di situ ada tafsir Al-Qur'an. Di hadits ada berita-berita, ada zikir-zikir yang bijaksana, ada perkataan-perkataan yang penuh makna dan seterusnya. Artinya kesimpulannya beliau sebutkan di sini bahwa siapa yang kembali kepada ilmu, artinya Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para sahabat, maka dia tidak perlu lagi kepada yang lain. Dia nggak perlu lagi kepada ilmu filsafat, ya, ilmu ilmu kalam. Ya, dia merasa cukup dengan Al-Quran dan hadits karena itu sudah sempurna. Ya, karena itu sudah sempurna. Taib. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Beliau sebutkan di sini at-tauhid wa anwa'uhu. At-tauhidu wa anwa'uhu, tauhid dan bentuk-bentuknya. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa pelajaran manhaj yang paling mendasar, yaitu ilmu manhaj yang paling mendasar, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Nah, ini manhaj yang paling mendasar, yaitu ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Ya, jadi kalau orang rusak tauhidnya, dia nggak perhatian dengan tauhid, maka itu rusak manhajnya, bahkan rusak Islamnya. Bukan hanya dia rusak manhajnya, tapi rusak agamanya. Ya, dia keluar dari ahli sunnah dan bahkan dia keluar dari Islam. Ya, kalau rusak tauhid seseorang, bukan hanya dia keluar dari golongan yang selamat, ya, golongan yang selamat, karena kaum muslimin itu akan masuk pada golongan-golongan. Ya, golongan yang sesat itu banyak dan yang golongan yang selamat cuma satu. Ya, tapi ada perbuatan yang malah bukan hanya mengeluarkan dari golongan yang selamat, tapi mengeluarkan dari Islam itu sendiri. Itulah ilmu tauhid. Karena siapa yang tidak mengenal tauhid, maka boleh jadi dia terjerumus dalam kesyirikan. Baik, tauhid dan bentuk-bentuknya. Ya, tauhid dan bentuk-bentuknya, kesimpulannya dari apa yang beliau sebutkan di sini, tauhid adalah bisa dibagi menjadi 3 macam, dengannya kita jelaskan maknanya masing-masing. Ya, ada tauhid namanya tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Itulah tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya, ini 3 bentuk tauhid. Memang tidak ada ayat atau hadits yang mengatakan bahwa tauhid terbagi 3. Tidak ada dalil seperti itu. Tapi dari meneliti Al-Quran dan hadits,
tidak diketemukan kecuali tauhid terbagi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Tidak keluar dari tiga ini. Ini namanya dalil at-tatabbu wal istiqra'. At-tatabbu wal istiqra', yaitu menelaah dan mengkaji, mendalami. Para ulama mendalaminya dan mereka menemukan dari membaca Al-Quran dan hadits, mereka menyimpulkan bahwa tauhid terbagi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu meyakini tauhid, perlu kita ingatkan dulu tauhid dari kata wahid. Wahid artinya satu. Wahid artinya satu. Wahid artinya satu. Kemudian ketika dibentuk dengan wazan taf'il, maka dia bermakna menjadikan. Artinya bermakna contoh misalnya tauhid berarti menjadikan satu, yaitu mengesahkan. Misalnya kabir artinya besar. Kalau kita katakan takbir artinya membesarkan. Sagir kecil. Jadi kalau tasghir mengecilkan. Sama, wahid satu. Berarti tauhid mengesahkan, menjadikan satu. Nah, menjadikan satu dalam hal apa? Dalam tiga hal tadi. Dalam tauhid rububiyah, dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma wa sifat. Apa itu rububiyah? Yaitu meyakini rububiyah, yaitu Rabb. Maksudnya pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, mengatur, dan menguasai alam semesta. Itu dia namanya tauhid rububiyah. Dan ini tidak ada yang mengingkarinya. Ya, sampai orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga percaya akan hal itu. Jadi jangan dulu merasa bangga, oh saya percaya Tuhan itu ada, saya percaya Allah pencipta, Allah pengatur, Allah penguasa alam semesta. Apanya mau dibanggakan? Karena kaum musyrikin juga yakin seperti itu, ya. Jadi jangan senang dulu, oh saya yakin. Yang penting kita yakin Allah ada, Tuhan ada, Dia pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Kaum musyrikin di masa Nabi demikian juga keyakinannya, sama saja. Ini bukan pembeda, hanya sengaja disebutkan karena ini merupakan tahapan pertama untuk masuk ke tahapan kedua. Apa itu? Disebutkan dalam beberapa ayat tentang akidah kaum musyrikin berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti bilang Allah. Jadi Nabi SAW diingatkan sama Allah. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka bilang Allah. Ini akidah kaum musyrikin. Ya, akidah kaum musyrikin. Dan ini menunjukkan bahwa menerjemah la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, ini terjemahan yang keliru. Karena la ilaha illallah yaitu menekankan tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Ya, akan dijelaskan nanti. Taib. Ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, yaitu tidak ada yang mencipta, yang mengatur, menguasai alam semesta kecuali Allah. Itu namanya atau istilahnya ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya cuma Allah sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan ini, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu orang-orang musyrikin yakin seperti itu. Sampai Fir'aun sendiri memang dengan lisannya dia mengingkari adanya Tuhan. Bahkan dia mengaku dirinya Tuhan, kan begitu ya? Dia bilang kepada rakyatnya, "Ana rabbukumul a'la," saya Tuhan kalian yang tertinggi. Itu di lisannya, tapi hati kecilnya, dalam hatinya itu ternyata tidak sesuai dengan ucapannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membongkar isi hatinya dan Allah cantumkan dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa."
mereka mengingkarinya, maksudnya mengingkari akan adanya Tuhannya Musa, ya, sementara hatinya yakin. Ya, sementara hatinya yakin. Ya, Fir'aun pun suruh menterinya Haman, ya Haman ibnili sorha. Ya, wahai Haman, bangunkan saya istana yang tinggi supaya saya melihat Tuhannya Musa. Ya, supaya saya mengecek Tuhannya Musa. Artinya Firaun sendiri meyakini Tuhan Musa itu di atas langit. Ya, di atas langit, sehingga dia memerintah menterinya agar dibikinkan istana atau menara yang tinggi untuk mengecek Tuhannya Musa. Yang jelas dalam masalah ini, dalam masalah adanya Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta kecuali Allah. Ini tidak ada yang mengingkarinya, sampai Fir'aun, kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin tidak ada yang mengingkarinya. Adapun orang-orang ateis, orang-orang komunis itu yang tidak percaya akan adanya Tuhan, maka ini mereka menyelisihi fitrahnya, ya, menyelisihi fitrahnya, ya, menyelisihi fitrah manusia. Karena fitrah manusia, bawaan lahirnya itu percaya adanya Tuhan, percaya adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedua namanya tauhid al-uluhiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah dari kata al-ilah, dari kata al-ilah. Dan al-ilah dia bermakna al-ibadah, dia bermakna ibadah. Jadi al-ilah, la ilaha illallah. Jadi tauhid uluhiyah artinya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Maksudnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Maksudnya menjadikan Allah semata yang diibadahi. Dan ini yang dimaksud dengan tauhid. Ini yang dimaksud dengan tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang rusak fitrahnya, seperti orang-orang komunis, ya, ateis dan yang semisalnya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tauhid yaitu tauhid uluhiyah, karena ini yang membedakan antara muslim dan kafir. Yang ketiga namanya tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, tauhid nama-nama dan sifat. Bagaimana tauhid asma wa sifat? Yaitu mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Ya, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Bagaimana itu? Yaitu memberikan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan nama ini, disebutkan sifat ini, dalam hadits disebutkan nama ini, sifat ini tentang Allah, maka mereka tetapkan. Gitu ya, jadi menetapkan nama dan sifat sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan hadits. Kemudian mereka menjaga 4 hal. Ya, dalam asma wa sifat, menjaga 4 hal. Yang pertama tidak menyerupakan. Ya, mereka tetapkan tidak menyerupakan dengan makhluk. Ya, kemudian mereka tidak menyelewengkan. Mereka tidak menyelewengkan. Ya, kemudian yang keempat mereka tidak menolak. Ya, mereka tidak menolak. Dan yang keempat mereka tidak membagaimanakan, mempertanyakan bagaimananya. Contoh misalnya, ya, ini dijaga ya. Siapa yang tidak melakukan 4 hal ini, maka dia bermasalah dalam tauhid asma wa sifat. Berarti kalau dia bermasalah dalam akidah, dalam tauhid, baik tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat, ya, asma wa sifat, apalagi tauhid rububiyah tentunya, maka itu keluar dari ahli sunnah, ya, dan bahkan bisa keluar dari Islam karena menyelisihi tauhid. Itu namanya syirik. Ya, jadi syirik itu ada dalam rububiyah, ada dalam uluhiyah, dan ada dalam asma wa sifat. Ada dalam asma wa sifat. Dan kesyirikan merupakan kekufuran. Kesyirikan merupakan kekufuran. Ya. Contoh misalnya tadi menjaga 4 hal. Yang pertama tidak boleh kita menyerupakan. Jadi misalnya innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah sami', mendengar dan melihat. Ya, mendengar dan
mengetahui. Berarti kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala mendengar. Jadi jangan kita bayangkan berarti seperti makhluk mendengar, iya kan? Seperti makhluk mendengar. Jangan bayangkan ke sana. Tapi tetapkan Allah mendengar, kita paham apa itu mendengar, iya kan? Sesuai dengan Allah yang maha sempurna, gitu ya. Sesuai dengan Allah yang maha sempurna. Iya, sesuai dengan Allah yang maha sempurna. Tidak boleh kita bayangkan seperti makhluk. Entah manusia, entah apa, tidak boleh kita bayangkan. Yang jelas kita paham apa itu mendengar dan tentang pendengaran Allah sesuai dengan Allah yang maha sempurna. Jangan kita bayangkan seperti makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua tidak boleh kita menyelewengkan. Misalnya ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Maksudnya artinya kan kalau istiwa dalam bahasa Arab itu kan artinya kalau kita cek kamus bahasa Arab dia artinya sa'uda wartafa'a istaqarra wa 'ala. Ini semuanya bermakna tinggi. Sa'uda tinggi, 'ala tinggi, istaqarra tetap di atas. Ya, kemudian sa'uda juga tinggi. Kemudian di dalam ayat dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, jadi kalau dia di sini pakai alal arsy istawa, itu tidak ada maknanya kecuali di atas. Tidak ada maknanya kecuali di atas. Tidak ada kemungkinan lain. Ya, di atas. Jadi maksudnya di atas semua makhluknya, di atas langit dan di atas semua makhluknya. Nah, ada orang-orang yang gara-gara dia menyerupakan, artinya dia menyerupakan Allah dengan makhluk sehingga dia tidak mau bilang Allah di atas. Bagaimana itu? Akhirnya dia katakan, maksudnya di situ bukan di atas, tapi istaula, menguasai. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman menguasai arsy, gitu ya. Mereka bahasakan. Ini artinya menyelewengkan, maksudnya tidak memaknakan atau menerjemahkan sebagaimana mestinya. Istiwa ya di atas. Ya, di atas. Jadi jangan diterjemahkan menguasai, ya kan? Ini mirip dengan orang Yahudi. Mirip dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dibilang faqulu hittah. Faqulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Mereka bilang hintah. Jadi hittah, hitunglah dosa-dosa kalian. Mereka tambah nun, hintah. Sehingga keluar dari asal yaitu hintah artinya gandum, ya kan? Nah, jadi mereka selewengkan, harusnya hittah, hitung dosa-dosa, mereka tambah nun, hintah. Sama di sini, istawa, mereka tambah huruf lam, menjadi istaula. Ini namanya menyelewengkan. Jadi ini yang kedua ya, artinya apa adanya. Kalau misalnya disebutkan tangan, terjemahkan tangan. Jangan kekuasaan, kekuatan, rahmat, tidak, terjemahkan sesuai adanya. Jadi maksudnya Allah punya tangan, Allah di atas, ya Allah mendengar, Allah melihat, artinya sesuai dengan Allah. Jangan gambarkan seperti makhluk. Jadi mereka itu kenapa mereka menyelewengkan? Karena katanya kalau kita nggak selewengkan ini, kita terjemah sebagaimana adanya, kita bilang Allah di atas, berarti Allah sama dengan makhluk, sama dengan yang di atas, kayak balon lampu ini kan, matahari, kayak bulan sana dia diliput oleh arah atas. Masa kita mau serupakan Allah dengan atas, di atas, berarti Allah itu lebih kecil daripada arah atas, dilingkup oleh arah atas. Ini pikiran yang sempit dari mereka. Jadi apa sebabnya? Karena mereka sudah didahului oleh pikiran yang rusak. Apa itu? Kalau menetapkan berarti menyerupakan. Gitu ya. Kalau menetapkan berarti menyerupakan. Padahal harusnya tetapkan tapi jangan serupakan. Begitu ya. Tetapkan tapi jangan serupakan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, tapi dia maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya mendengar dan melihatnya tetapkan. Tapi laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Berarti mendengar dan melihatnya tetapkan, hanya mendengar dan melihatnya, tidak ada yang sama dengan siapapun. Sesuai dengan Allah yang maha sempurna. Jadi di sini ayat ini jelas. Ayat ini jelas, yaitu menetapkan tapi jangan menyerupakan. Jadi mereka salah
Itu kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan. Jadi mereka paham tidak boleh menyerupakan. Tapi mereka bikin kaidah yang salah, yaitu kalau kita menetapkan berarti menyerupakan. Ini kaidah yang salah. Jadi yang benarnya tetapkan dan jangan serupakan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna. Ini yang kedua tadi ya, menyelewengkan. Tetapkan sebagaimana datangnya. Jangan diselewengkan lafadznya, jangan diselewengkan maknanya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menolak, ta'til, tidak boleh menolak. Jadi tidak boleh tamtsil, tidak boleh tahrif, tidak boleh ta'til. Ta'til artinya menolak. Ya menolak, oh enggak, Allah tidak di atas. Jangan bilang Allah di atas. Ini menolak namanya, menolak. Ya. Ini menolak, ini enggak boleh. Ta'til, tetapkan sebagaimana tetapkan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an dan hadits dengan menjaga 4 tadi. Tidak boleh menolak. Yang keempat yaitu tidak boleh takyif. Takyif artinya bertanya dengan bagaimana. Contoh misalnya Allah di atas. Allah di atas gimana ya? Modelnya gimana di atas? Apakah dia melayang-layang atau dia bagaimana? Ini masuk dalam kesalahan asma wa sifat, nama-nama dan sifat. Artinya tetapkan dan jangan tanya bagaimananya. Bagaimananya itu ada, hanya tidak ada keterangan dari Al-Quran dan hadits. Masuk dalam perkara mempertanyakan bagaimananya, ini termasuk kathratis soal, banyak bertanya. Banyak bertanya, ini hal yang dilarang. Ya, kita dilarang untuk kathratis soal, banyak bertanya. Itu bertanya dengan hal yang tidak bermanfaat. Ya, tidak ada ilmunya akan hal itu. Ini ya asma wa sifat, tetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan Allah yang Maha sempurna berdasarkan Al-Quran dan hadits. Kemudian menjaga 4 hal. Tidak boleh tamtsil, menyerupakan. Tidak boleh tahrif, menyelewengkan baik lafaz maupun maknanya. Tidak boleh ta'til, menolak. Dan tidak boleh takyif, mempertanyakan bagaimananya. Ini tauhid asma wa sifat. Jadi kesimpulannya dari 3 tauhid ini, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah adalah konsekuensinya tauhid uluhiyah. Ini kaidah. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Maksudnya apa? Kita yakin hanya Allah, ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya kita yakin hanya Allah yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta. Kita yakin hanya Allah yang Maha sempurna, tanpa cacat dari segala sisi. Kalau begitu, hanya Dia pula yang berhak disembah. Paham sini ya? Ini namanya tauhid. Jadi gampang untuk membantah orang-orang yang berbuat syirik. Kenapa? Karena senjata makan tuan. Kok bisa senjata makan tuan? Karena orang-orang yang berbuat syirik yakin bahwa Allah pencipta. Yakin bahwa Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, ya, Allah yang mengangkat musibah, tidak ada yang lain. Kalau begitu, kenapa di kuburan minta rezeki, minta jodoh, minta kesembuhan? Padahal kamu yakin Allah yang kasih kesembuhan, Allah yang kasih jodoh, Allah yang kasih rezeki. Kamu hanya disuruh berusaha. Ngapain ke kuburan sana? Ngapain ke pohon keramat sana? Ngapain ke gunung bawah karang sana? Ya, nah ini gampang untuk menjatuhkan hujah mereka karena senjata makan tuan. Mereka yakin, mereka sendiri yakin Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, Allah yang Maha sempurna. Tapi pas minta rezeki, mungkin ke kuburan Imam Lapeo, ya, mungkin ke kuburan Syekh Yusuf yang dekat-dekat, ya, mungkin jadi itu senjata makan tuan. Senjata makan tuan artinya mereka yakini dasarnya, tapi mereka selisihi konsekuensinya. Mereka yakini dasarnya, tapi mereka menyelisihi konsekuensinya. Jadi tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu konsekuensinya adalah tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Jadi kalau kita meyakini hanya Allah yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta, dan kita meyakini hanya Allah yang Maha sempurna, maka kalau begitu pasti kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Itu kaidah ya, itu kaidah. Kalau Dia Tuhan, berarti Dialah yang berhak disembah. Dan tidak ada Tuhan kecuali siapa? Itu kaidah. Kalau Dia Tuhan,
berarti dialah yang berhak disembah. Tapi tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Gitu ya. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas u'budu rabbakum." Allah enggak berfirman, "Ya ayuhan nas u'budullaha." Enggak. Allah berfirman, "Wahai manusia, sembah Rabbakum." Allah ingatkan Rabb. Yang disembah itu Rabb, Tuhan. Rabb itu artinya Tuhan. Jadi, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Kan gitu ya? Jadi, kalau dia Tuhan, berarti dia yang disembah. Tapi siapa Tuhan? Allah jelaskan. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, menjadikan bumi sebagai hamparan, was samaa binaa, langit sebagai atap. Siapa itu? Allah, ya kan? Kalau begitu, benar kaidah yang kalau dia Tuhan, berarti dialah yang disembah. Dan tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Makanya kita katakan senjata makan tuan. Karena dia yakin ya Allah sebagai Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain. Tapi kenapa malah beribadah kepada selain Allah? Ya kan? Ini berarti tidak nyambung antara keyakinan dengan perbuatannya. Kalau dia yakin hanya Allah yang mencipta, mengatur segalanya, menguasai segalanya, ya, mengendalikan segalanya, kalau begitu dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah ya, ilmunya mudah. Misalnya, jadi intinya kalau dia Tuhan, dialah yang berhak disembah. Misalnya tadi kan Tuhan pencipta, pengatur, penguasa. Sekarang ditanya, ada yang pertuhankan Nabi Isa. Saya tanya, Nabi Isa mencipta atau dicipta? Dicipta, ya kan? Berarti dia bukan Tuhan. Karena dia dicipta, dia diatur, dia dikuasai. Terus kita menyembah dia, jadi mereka bilang Tuhan. Alasannya? Kan gitu ya? Ada yang pertuhankan matahari, ada yang pertuhankan malaikat, ada yang pertuhankan jin-jin, ada yang pertuhankan api, seperti orang-orang Majusi. Nah, mereka mempertuhankan itu. Ditanya saja, itu api mencipta atau dicipta? Dia mengatur alam semesta atau dia diatur? Dia menguasai atau dikuasai? Ya kan? Kesimpulannya, semua selain Allah, dia dicipta, dia diatur, dan dia dikuasai. Terus apa alasannya dia disembah? Apa alasan yang kuat dia dipertuhankan? Kalau begitu, tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Dan kalau dia Tuhan, ya dia saja sebagai Tuhan yang benar. Kalau begitu, dia pula lah yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau di sini masuk, setelah itu masuk pada makna la ilaha illallah, kemudian beliau menjelaskan makna Muhammad Rasulullah. Ya, makna la ilaha illallah dan makna Muhammadar Rasulullah. Taib, kita usahakan sampai jam 5. Tentang makna la ilaha illallah, saya ringkas saja. Jadi makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu maknanya ya. Jadi jangan diterjemah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu bukan terjemahan yang benar. Tapi yang benarnya tidak ada yang berhak disembah, ya, diibadahi kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah atau diibadahi kecuali Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Ya. Berarti la ilaha illallah ini akan dibahas banyak di buku-buku tauhid, tapi saya ringkas saja. Jadi maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini akan terwujud dengan rukunnya dan syaratnya. Dengan rukunnya dan syaratnya. Jadi berkaitan dengan la ilaha illallah, ini minimal kita mengenal 3 hal berkaitan dengan kalimat ini. Yang pertama, kita harus tahu artinya. Terjemahannya apa? Yang kedua, rukunnya. Yang ketiga, syaratnya. Karena kalimat ini dia berfungsi itu kalau terpenuhi rukun dan syaratnya, bukan asal diucapkan. Ya, belum tentu seorang mengucapkan kalimat ini dikatakan dia muslim pada hakikatnya.
Ya, artinya kita hanya menghukumi zahirnya, tapi kapan dia berbuat syirik, maka itu pembatal keislaman, pembatal syahadat, ya, pembatal syahadat. Ya, maka kita mengetahui tiga ini maknanya, rukunnya dan syaratnya. Nah, itu dibahas di buku-buku tauhid. Ya, dibahas di buku-buku tauhid dan tentunya di sini kita hanya memperkenalkan manhaj secara ringkas, ya, secara ringkas bahwa manhaj itu mengerti akan la ilaha illallah, kemudian mengerti akan Muhammad Rasulullah, itulah manhaj. Itulah manhaj. Pada la ilaha illallah yaitu tauhid. Kemudian pada Muhammad Rasulullah yaitu manhaj, mengikuti manhaj atau jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua hal ini itulah makna dari dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Dan dua kalimat syahadat ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, dan Muhammad Rasulullah maknanya la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang berhak diikuti, ya, tidak ada yang pantas diikuti, ya, tidak ada yang benar diikuti dalam urusan agama kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna Muhammad Rasulullah. Ya. Tapi berkaitan dengan la ilaha illallah, tadi saya ingatkan tiga hal. Yang pertama maknanya sudah, ya, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang kedua rukunnya ada dua. Yang pertama la ilaha, yang kedua apa? Illallah. Itu ya, la ilaha. Rukun yang kedua illallah. Jadi la ilaha artinya penafian dan illallah artinya penetapan. Jadi menafikan artinya meniadakan, melepas, membuang, ya, menghilangkan. Itu namanya menafikan. Apa yang dinafikan? Semua ibadah kepada selain Allah itu ditiadakan. Kemudian illallah, kecuali kepada Allah. Maksudnya ini namanya penetapan, yaitu menetapkan ibadah. Ya, ibadah apa saja, mau ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah harta, pokoknya selama dia ibadah itu illallah, kecuali hanya kepada Allah. Berarti tauhid atau la ilaha illallah tidak akan tegak kecuali meninggalkan syirik dan menegakkan tauhid. Meninggalkan syirik dan menegakkan tauhid, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Jadi rukunnya dua, an-nafyu wal itsbat. Penafian dan penetapan, ya, penafian dan penetapan, ya. Kemudian rukunnya ada 9, ya, rukunnya ada 9, ya. Yang pertama diucapkan, ya, harus diucapkan. Syarat yang kedua harus diilmui, pahami maknanya, pahami rukunnya, pahami syaratnya, ya. Nggak boleh nggak paham, dalam ucapkan baru nggak paham, ya kan? Makanya sekarang banyak yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak ngerti apa maksudnya, ya kan? Akhirnya mereka berbuat syirik. Ya, maka syarat yang kedua harus diilmui. Ya, syarat yang ketiga diyakini. Ya, diyakini. Syarat yang keempat, dia harus ikhlas, bukan ikut-ikutan, bukan karena keturunan, dia dari hati nurani. Dia hati nurani mengucapkan kalimat ini dengan penuh keyakinan, dia pahami sehingga dia ucapkan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dari hati nurani. Ya, ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, jujur. Jangan sampai tidak sama antara yang diucapkan dengan yang diamalkan. Diucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Pergi minta-minta di kuburan, pergi minta kepada penghuni-penghuni gunung yang dikeramatkan, ya kan? Ya, dia harus jujur. Syarat yang kelima, ya, cinta. Ya, cinta. Sekarang malah pembahasan tauhid, pembahasan yang paling dibenci, ya kan? Pembahasan yang paling benci. Dia paling benci dengan ustadz-ustadz yang menjelaskan tauhid, menjelaskan syirik terlalu keras, ya kan? Dia harus cinta dengan tauhid. Ya, dia harus cinta dengan kalimat ini, dengan penuh kecintaan dia ucapkan la ilaha illallah. Dia pahami itu, dia ilmui, dia yakini,
dia ikhlas dengan penuh kecintaan. Ya. Kemudian yang Yang ketujuh al-inqiyad, yaitu tunduk. Iya, tunduk. Dia tunduk terhadap kalimat ini. Yang kedelapan, dia menerima segala konsekuensi dari kalimat ini. Harus dia tinggalkan syirik, itu dia harus terima. Kemudian yang kesembilan, dia kufur. Dia kufur dengan semua yang disembah selain Allah. Dia tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Dia jadikan hanya Allah yang berhak disembah. Ini 9 syarat. Ini 9 syarat dari syarat la ilaha illallah. Kapan satu tidak terpenuhi, berarti tidak sah. Kapan satu tidak terpenuhi, berarti tidak sah. Harus terpenuhi 9-nya. Kita cek kembali ya. Jadi yang pertama, penuhi rukunnya. Apa tadi rukunnya? Rukunnya an-nafyu wal itsbat. La ilaha dengan illallah. An-nafyu artinya menafikan, illallah artinya menetapkan. Jadi meniadakan ibadah dari selain Allah, ibadah apapun. Pokoknya dia ibadah kepada selain Allah itu ditiadakan. Ya. Kemudian menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Itu rukunnya. Nah, kemudian kita masuk ke syaratnya berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama kita ucapkan. Yang kedua kita ilmui, pelajari maknanya, pelajari penjelasannya, pelajari rukunnya, syaratnya, ya kan? Ya, diilmui dan seterusnya dari apa yang telah kita jelaskan. Tentang Muhammad Rasulullah. Ya, tentang Muhammad Rasulullah. Taib. Tentang Muhammad Rasulullah, yang pertama harus dipahami maknanya. Harus dipahami maknanya. Ya, yang kedua harus dipahami sikap yang pertengahan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita harus memahami konsekuensi dari kalimat ini, syahadat yang kedua. Baik, maknanya sudah kita jelaskan tadi. Ya, maknanya sudah kita jelaskan, yaitu la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Ya, tidak ada yang berhak diikuti dalam perkara agama secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti menyelisihi Rasulullah dalam ibadah kepada Allah itu namanya bid'ah, perkara baru. Nah, di sini ya tiba-tiba ada ustadz yang kalau begitu enggak boleh pakai mic, enggak boleh naik pesawat, enggak boleh naik mobil, itu bid'ah, ya kan? Itu enggak paham tentang bid'ah. Betul itu bid'ah, betul itu bid'ah, perkara baru. Tapi yang dilarang adalah perkara baru dalam agama. Paham sini ya? Tidak boleh kita bikin bentuk yang baru, model baru, ritual baru, cara baru dalam ibadah kepada Allah, itu enggak boleh. Kita menyelisihi apa yang kita ucapkan, yaitu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita harus paham artinya ini. Jangan bilang saja yang penting saya ucapkan syahadatain, itu kalimat yang kita ucapkan itu rukun Islam yang paling pertama. Dia penuh makna, jangan asal diucapkan. Ya, jadi kita pahami maknanya la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang berhak diikuti dalam perkara agama, diikuti secara mutlak dalam perkara agama kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian boleh dikata rukunnya dia ada dua juga, yaitu abduhu wa rasuluhu. Dia abduhu wa rasuluhu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini dua hal ya. Abduhu, kita meyakini dia hamba, dan kita meyakini dia rasul. Paham sini ya? Kita meyakini dia hamba dan kita meyakini dia rasul. Ini penting sekali. Meyakini dia hamba, ini bantahan bagi orang-orang tarekat.
bagi orang-orang sufi, ya. Dan rasuluhu ini bantahan bagi orang-orang filsafat, orang-orang yang mendahulukan akal, ya, orang-orang yang mendahulukan akal, ya, orang-orang yang berbuat bid'ah. Ini bantahan bagi mereka. Jadi kita harus meyakini dua hal ini. Abduhu, dia hamba, wa rasuluhu, dia rasul. Maksudnya kalau dia hamba, berarti ya hamba. Hamba itu kan kita ini hamba, manusia biasa. Ya namanya manusia tidak tahu perkara gaib, ya tidak tahu barang hilang, tidak tahu nasib ke depan bagaimana, ya pasti mati, kena musibah, kena sakit, ya tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menghindarkan dari bahaya. Kita hanya berusaha, ya penentunya adalah Allah, ya kan? Sama hamba. Nah ini sekarang macam-macam karena dia tidak kuat dalam prinsip ini, akhirnya ada istilah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ya, orang-orang sufi seperti Al-Busiri dalam qasidah Al-Burda dia mengatakan, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Artinya ini betul, dia makhluk yang paling mulia. Ini pujian-pujian, tapi kalau orang nggak paham, ya maka kalau bahasa kita namanya taliwaliwa, ya kelewatan dia. Ya apa itu? Dia mengatakan, ya akramal khalq, wahai makhluk yang paling mulia. Mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat saya berlindung dikala terjadi musibah yang merata kecuali hanya kepadamu. Kalau terjadi musibah kita minta penjagaan sama siapa? Allah, iya kan? Kita kembali kepada Allah, kita berpasrah kepada Allah. Dia tidak. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat saya berlindung, saya berpasrah dikala terjadi musibah yang merata kecuali hanya kepadamu. Maka ini berlebihan, sudah menempatkan Nabi Muhammad pada posisi Allah yang menyelamatkan, yang mengangkat musibah, yang menjaga dari bala. Ini bahaya. Ini kita harus kuatkan di sini. Dia itu abduh, dia hamba, dia hamba. Camkan di sini. Jangan minta rezeki sama Nabi Muhammad. Jangan minta meyakini yang macam-macam tentang Nabi Muhammad, memposisikan dia sampai pada posisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh ekstrim, tidak boleh berlebihan seperti orang-orang Nasara, saking berlebihannya dalam memuja Nabi Isa sehingga mereka menyembah Nabi Isa. Ya, mempertuhankan Nabi Isa. Tapi yang kedua, wa rasuluhu. Rasul. Wa rasuluhu artinya rasul. Artinya kalau dia rasul berarti tidak boleh diselisihi. Itu kaidahnya ya. Kalau dia rasul tidak boleh diselisihi. Karena kenapa? Rasul itu artinya utusan. Dan diutus itu untuk menyampaikan pesan oleh pengutusnya. Artinya namanya utusan itu membawa pesan dari yang mengutusnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad itu untuk diikuti. Jadi kalau kita bilang dia rasul, itu berarti kita siap untuk mengikuti beliau. Kalau kita yakini dia rasul, itu kita siap untuk mengikuti beliau. Dalam beribadah kepada Allah, kita siap mengikuti beliau. Cara sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, akidah dan syariat kita harus ikut beliau. Karena kita meyakini rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'ah." Kami tidak mengutus rasul kecuali untuk ditaati. Nah, berarti kalau dia hamba jangan berlebihan. Yakini dia hamba sebagaimana biasanya, iya kan? Tapi kalau dia rasul jangan berani-berani menyelisihinya. Harus mengikuti beliau. Ini namanya sifat yang pertengahan. Tidak mengangkat di atas hamba dan tidak berani menyelisihi beliau, iya kan? Ini sifat yang pertengahan, abduhu wa rasuluhu. Taib, yang terakhir yaitu konsekuensinya. Konsekuensinya orang yang mengucapkan kalimat ini ya minimal konsekuensinya ada 4. Ya, konsekuensinya ada 4. Kalau tadi la ilaha illallah konsekuensinya dia ya
ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik. Itu konsekuensinya. Nah, kalau di sini tentang Muhammad Rasulullah, kalau konsekuensi ringkasnya juga sama ya. Dia tinggalkan bid'ah, dia tinggalkan ibadah-ibadah, ritual-ritual, tata cara ibadah yang menyelisihi tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah beliau jelaskan konsekuensinya. Yang pertama, ta'atuhu fi ma akhbar, yaitu mentaati ta'atuhu fi ma amara, yaitu mentaati perintahnya. Apa yang beliau perintahkan, taat. Ya, wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa-apa yang beliau sampaikan, membenarkan, percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Ya, tasdiquhu fi ma akhbar. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, yaitu menjauhi apa yang beliau larang. Ya, menjauhi apa yang beliau larang, menjauhi apa yang beliau peringatkan. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai syariatnya. Ini 4 konsekuensi. Dia mentaati perintahnya, dia benarkan apa yang datang darinya, ya, dia menjauhi larangannya, dan dia beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalimat bukan sekedar kalimat, tapi penuh makna, penuh penjiwaan, dan ada konsekuensi yang harus kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari bila kita mengucapkan kalimat ini. Ini sekilas ya tentang makna la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Jadi tinggal kita mengecek sekarang ya, bagaimana manhaj kita, bagaimana dengan la ilaha illallah, bagaimana dengan Muhammad Rasulullah, bagaimana dengan maknanya, bagaimana dengan rukunnya, bagaimana dengan konsekuensinya. Ya, bagaimana kita dengan Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu. Jangan sampai kita berlebihan seperti orang-orang sufi, orang-orang tarekat, ya kan? Dan jangan sampai kita meremehkan beliau seperti orang-orang filsafat. Ini tidak masuk akal, ini tidak logis, ini tidak sesuai lagi dengan zaman, ini kurang itu cuma kebiasaan Arab dan semisalnya. Artinya merendahkan Nabi, merendahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini juga merendahkan atau menyepelekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus hal-hal yang harus dijaga. Ya, abduhu wa rasuluh. Kemudian bagaimana dengan konsekuensinya, perintahnya, apa yang datang dari Nabi, bagaimana meninggalkan yang dilarang oleh Nabi, bagaimana ibadah kita apakah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.